Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Aryatna Gadisa Jamal. Nah, sekarang saya lagi koas di Ilmu Penyakit Mata Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Nah, di sini saya akan presentasikan pencegahan pterygium. Nah, selanjutnya etiologinya atau penyebabnya. Belum diketahui pasti sih penyebabnya apa, tapi teori yang dikemukakan itu ada paparan sinar matahari, terus iritasi kronik dari lingkungan atau udara, angin, debu. Nah, selanjutnya patologi, proses degeneratif atau hiperplasia jaringan subkonjungtiva. Selanjutnya perubahan kornea atau apeks pterygium, membran konjungtiva rusak dan lamel superfisial kornea diinvasi jaringan granulasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas klasifikasi berdasarkan luas perkembangannya. Di sini ada 3 stadiumnya. Yang pertama itu stadium 1, pterygium belum mencapai limbus, sedangkan di stadium 2 sudah mencapai atau melewati limbus tapi belum mencapai daerah pupil. Dan selanjutnya di stadium 3 sudah mencapai daerah pupil. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi berdasarkan progresivitas tumbuhnya. Yang pertama itu stasioner, relatif tidak berkembang lagi, tipis, pucat, atrofi. Progresifnya berkembang lebih besar dalam waktu singkat. Berdasarkan tipenya, membran atau fibrosa, tipis dan pucat kurang dari 5, sedangkan di vaskuler hiperemi lebih dari 5. Nah, selanjutnya kita akan membahas gambaran klinik. Yang pertama itu lesi biasanya terdapat di sisi nasal konjungtiva bulbi. Selanjutnya biasa dijumpai di sisi nasal dan temporal pada satu mata atau pterygium duplex atau pada kedua mata pterygium bilateral. Nah, gejala subjektifnya rasa perih, terganjal, sensasi benda asing, silau berair, gangguan visus atau masalah kosmetik. Nah, selanjutnya kita akan membahas pencegahan pterygium. Yang pertama itu pterygium terjadi pada seorang yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Selanjutnya, cara mencegah pterygium adalah dengan mengurangi resiko terpapar radiasi ultraviolet. Yang ketiga, hal tersebut dapat mengurangi resiko mengidap penyakit mata tersebut. Yang terakhir, pengidapnya disarankan untuk menggunakan pelindung kepala dan pelindung mata agar tetap terhindar dari cahaya matahari langsung. Nah, apa sih pengobatan pterygium? Untuk pengidap pterygium, kamu dapat memeriksakan gejala-gejalanya pada dokter. Pada pterygium yang masih dalam tahap ringan, umumnya tidak memerlukan perawatan intensif. Apabila gejala pterygium yang sudah mulai terasa membuat kamu tidak nyaman, kamu dapat meminta dokter untuk melakukan pengobatan ringan seperti yang pertama, tetes mata akan digunakan sebagai pelumas atau dengan air mata buatan. Yang kedua, tetes mata vasokonstriktor. Yang ketiga, tetes mata steroid jangka pendek untuk meredakan peradangan. Pengobatan pterygium selanjutnya, apabila operasi dilakukan, dokter akan mengangkat pterygium dan permukaan jaringan mata serta plasenta atau membran amniotik akan digunakan untuk mengisi bagian yang kosong. Apabila ruang yang kosong setelah pterygium dibiarkan kosong, pterygium beresiko kembali menyerang sebesar 50%. Selanjutnya, karena memiliki potensi untuk menyebabkan komplikasi, operasi hanya dianjurkan dilakukan apabila penanganan lain terbukti tidak efektif dan penyakit tersebut telah mengancam penglihatan pengidapnya. Selanjutnya, pengobatan pterygium setelah operasi dilakukan, pengidap akan diberikan obat-obatan yang berfungsi untuk menurunkan resiko terjadinya komplikasi dan mencegah pterygium terjadi kembali.
Pengidap pun harus terus melakukan pemantauan kondisi mata selama sekitar 1 tahun. Pengidap direkomendasikan untuk mengenakan pelindung mata supaya mata tidak terpapar sinar matahari langsung. Itulah tadi informasi tentang Pterygium. Semoga bermanfaat ya. Nah, di sini saya akan beritahu kalian tentang cara sederhana menjaga mata. Yang pertama, hindari membaca dengan jarak yang terlalu dekat. Yang kedua, tidak membaca sambil tiduran. Yang ketiga, membaca di tempat dengan tingkat pencahayaan cukup. Yang keempat, hindari penggunaan komputer dengan jarak monitor ke mata terlalu dekat. Nah, itu saja. Terima kasih.